Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur penikmat dan pencinta film, piye kabare? Api-api ae toh. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita film tentang hiu prasejarah yaitu Megalodon yang ternyata masih hidup di salah satu laut terdalam di bumi yaitu Palung Mariana. Megalodon ini menjadi teror baru bagi umat manusia karena ukurannya yang sangat besar dan juga keganasannya yang mengerikan. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kapal selam yang sedang mengalami kerusakan parah. Akibat kerusakan tersebut, seluruh kru kapal mengalami luka-luka dan sebagian ada yang meninggal. Tidak hanya itu, semua sistem kapal pun menjadi error. Kemudian datang tim penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Dengan dipimpin oleh seorang pria bernama Jonas Tyler, para tim penyelamat berusaha menyelamatkan seluruh kru kapal selam yang terjebak. Ketika sedang mengevakuasi korban, terjadi hal yang mengerikan. Tiba-tiba kapal selam ditabrak oleh sesuatu yang membuat lambung kapal penyok. Akibat kejadian tersebut, kapal selam akan segera meledak. Jonas bersama tim penyelamat lainnya berusaha lebih cepat mengevakuasi seluruh kru kapal selam. Namun, ada dua tim penyelamat yang juga sahabat Jonas masih terjebak di dalam kapal selam. Jonas pun harus segera mengambil keputusan. Jika memaksa menunggu timnya yang terjebak, kapal tim penyelamat juga akan ikut meledak. Dengan berat hati, Jonas menutup pintu dan segera pergi. Kemudian kapal selam itu pun meledak. Jonas pun menanggung beban yang sangat berat karena ia tidak dapat menyelamatkan timnya dan kru kapal selam. Scene berganti ke 5 tahun kemudian. Terlihat seorang investor bernama Jack Morris dengan helikopternya sedang menuju ke stasiun penelitian bawah air bernama Manawan. Di sana ia bertemu dengan profesor bernama Dr. Zhang. Kemudian Dr. Zhang memperkenalkan anaknya yang bernama Suyin dan cucunya bernama Mei Ying. Dr. Zhang mengajak Morris masuk ke stasiun dan memperkenalkan kru stasiun. Di saat yang bersamaan, terdapat sebuah tim yang sedang mengeksplorasi palung terdalam di dunia yaitu Palung Mariana. Mereka menganggap bahwa dasar dari Palung Mariana bukanlah dasar yang sebenarnya. Mereka yakin kalau di dasar Palung Mariana yang sebenarnya terdapat dunia baru yang belum pernah terjamah oleh siapapun dan mereka kini akan menjelajahi tempat itu. Dan benar saja, ketika mereka sampai di dasar Palung Mariana, ternyata itu bukan dasarnya, melainkan awan tebal yang menutupi dasar sesungguhnya. Dengan perlahan mereka memasuki awan tersebut dan berhasil menembusnya. Alangkah bahagianya mereka dan seluruh tim yang ada di stasiun ketika melihat kehidupan baru di dasar Palung Mariana. Kemudian, ketika mereka sedang menjelajahi tempat itu, kapal mereka ditabrak oleh sesuatu yang sangat besar sampai komunikasi pun putus. Semua orang yang ada di stasiun pun kaget dan segera melakukan rapat dadakan. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan Jonas Tyler. Meskipun Suyin dan Dr. Heller kurang setuju karena kejadian 5 tahun lalu yang menganggapnya gila karena meninggalkan tim penyelamat dan kru kapal yang terjebak. Kemudian Dr. Zhang dan Meg langsung menuju Thailand untuk menjemput Jonas. Di Thailand, Jonas bekerja di persewaan kapal untuk nelayan. Setelah selesai bekerja, Jonas pun pulang dan tidak menyangka temannya Meg sudah berada di rumahnya bersama Dr. Zhang. Meg dan Dr. Zhang menjelaskan situasinya dan berharap Jonas mau membantu. Awalnya, Jonas enggan untuk membantu karena kejadian 5 tahun silam yang belum bisa ia lupakan. Namun, Jonas akhirnya mau membantu karena mantan istrinya yang bernama Lori dalam bahaya. Di sisi lain, Lori, The Wall, dan Toshi yang terjebak di dalam kapal selam pun kembali mendapatkan serangan dari makhluk yang sangat besar. Akibat serangan tersebut, Lori mendapatkan luka serius di bagian perut dan tangki oksigen kapal bocor yang mengakibatkan waktu mereka semakin singkat.
Karena hal itu, Suyin yang berada di stasiun segera pergi untuk menyelamatkan kru yang terjebak. Tak lama kemudian, Jonas, Dr. Zhang, dan Meg tiba di stasiun. Mendengar Suyin pergi ke dasar laut untuk menyelamatkan kru yang terjebak, Jonas langsung menyusulnya. Ia langsung masuk ke kapal penyelamat yang di dalamnya sudah ada Mei Ying. Sebelum berangkat, Mei Ying berkata kepada Jonas untuk menyelamatkan ibunya. Jonas pun mengiyakannya. Ketika Jonas siap untuk menyelam, ia tampak ragu. Namun akhirnya ia mampu melawannya dan segera turun dengan kecepatan tinggi menuju Palung Mariana, meski akan beresiko pembuluh darah pecah jika turun terlalu cepat. Di sisi lain, Suyin yang sudah sampai di dasar Palung Mariana menemukan Origin atau kapal yang terjebak tadi. Ketika ia akan memasang penariknya, tiba-tiba sesuatu menabrak kapalnya dengan keras. Kemudian, seekor cumi-cumi raksasa mencengkeram kapalnya dengan sangat erat yang membuat kapalnya hampir hancur. Untungnya, cumi-cumi itu pun mati dimakan oleh sesuatu yang sangat besar. Ya, itu adalah Megalodon yang panjangnya diperkirakan 20-25 meter. Kemudian, Jonas pun sampai. Segera ia menyuruh Suyin untuk mematikan lampu kapalnya karena Megalodon tertarik dengan cahaya. Namun, kendali pada kapal Suyin tidak berfungsi akibat benturan tadi. Jonas pun langsung meluncurkan suar guna mengalihkan perhatian Megalodon, dan berhasil. Setelah Megalodon teralihkan, Jonas menyuruh Suyin untuk segera kembali karena kapalnya rusak. Kemudian, Jonas segera menyelamatkan Lori dan lainnya dengan menyambungkan palka dari kedua kapal selam. Ketika Jonas mengevakuasi para kru, Megalodon pun kembali dan akan menghancurkan kapal mereka. Dirasa tidak sempat, Toshi segera menyelipkan surat terakhir kepada istrinya di saku The Wall dan segera menutup palka. Kemudian Toshi menyalakan lampu kapal untuk mengalihkan perhatian Megalodon dan agar teman-temannya dapat kembali dengan selamat. Toshi pun mati dengan mengorbankan diri. Sesampainya di stasiun, Suyin langsung marah kepada Jonas karena tidak mampu menyelamatkan Toshi dan menganggap Jonas meninggalkannya demi menyelamatkan diri sendiri meskipun Jonas sudah menjelaskan situasinya. Jonas pun berlalu pergi, kemudian setelah emosi mereda, Suyin pun menghampiri Jonas di kamarnya dan meminta maaf atas kejadian tadi dan Jonas memaafkannya. Keesokan harinya, seluruh kru stasiun mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Di saat yang bersamaan, Mei Ying yang sedang bermain dikejutkan dengan kedatangan Megalodon yang hampir memecahkan kaca di tempat Mei Ying berada. Jonas, Meg, dan Suyin segera menuju ke tempat Mei Ying. Di sana, mereka melihat Megalodon sedang memangsa seekor paus. Ternyata Megalodon itu sudah mengikuti mereka sampai ke perairan lepas. Megalodon itu dapat keluar karena jalannya terbuka ketika mereka keluar masuk melalui awan di bawah air. Tak lama kemudian, ada suar darurat yang menandakan ada kapal laut yang sedang meminta bantuan. Jonas dan lainnya langsung menuju sumber suar menggunakan kapal. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati kapal sudah hancur. Hanya tinggal puing-puing saja yang terapung. Dan benar saja, terlihat Megalodon ada di perairan tersebut. Mereka pun berencana menancapkan pelacak guna mengetahui keberadaan Megalodon tersebut. Dengan berenang perlahan, Jonas pun mendekati Megalodon itu. Dirasa sudah cukup dekat, ia pun menembakkan alat pelacak tersebut dan berhasil. Ketika ia akan kembali, Megalodon itu pun mengejar dan menyerangnya. Untungnya, Jonas langsung ditarik oleh teman-temannya dan akhirnya selamat. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk membius Megalodon tersebut. Suyin pun masuk ke dalam kandang dengan membawa obat bius. Setelah berada di dalam air, Megalodon menabrak kandang Suyin dari arah bawah. Ia pun tidak mempunyai kesempatan untuk menembaknya hingga Megalodon itu kabur.
Namun, Megalodon itu kembali menggigit kandang Suyin dan menyeretnya masuk ke air yang lebih dalam. Begitu ada kesempatan, Suyin menembakkan obat bius tepat di dalam mulut Megalodon. Butuh waktu beberapa menit sampai bius itu bereaksi. Akibat benturan di dalam kandang, oksigen Suyin bocor dan ia tidak dapat keluar. Jonas pun langsung pergi menyelam untuk menyelamatkannya. Dengan usaha yang keras, Jonas dapat mengeluarkan Suyin dari kandang, namun dalam keadaan pingsan. Teman-teman lainnya pun memancing Megalodon dengan daging segar. Ketika Jonas dan Suyin berusaha naik ke permukaan, Megalodon itu kembali menyerangnya. Untungnya obat bius tadi sudah bereaksi tepat sebelum Megalodon memakan Jonas dan Suyin. Suyin pun akhirnya selamat dan Megalodon diangkut di atas kapal. Mereka pun senang dengan keberhasilan tersebut dan bercandaria di atas kapal, sampai The Whale terjatuh ke dalam air. Tiba-tiba satu ekor Megalodon dengan ukuran yang lebih besar memakan The Whale dan Megalodon tangkapan mereka sampai kapal mereka terbalik. Semua orang terjatuh ke dalam air dan mereka berusaha naik ke atas kapal lagi yang terbalik. Namun, Dr. Heller dan Jax tertinggal sangat jauh sedangkan Megalodon itu masih berada di sekitar mereka. Kemudian Dr. Heller mengorbankan diri untuk menyelamatkan Jax. Kemudian, mereka yang selamat langsung pergi ke dua perahu karet. Sialnya, Megalodon itu mengikuti mereka hingga datang bantuan dengan helikopter dan langsung menembakkan pelacak kemudian mengusir Megalodon itu dengan senjata api. Di perjalanan, Dr. Zhang yang terluka parah akibat terbaliknya kapal tadi akhirnya meninggal. Malam harinya di stasiun Manawan, Morris selaku investor membuat keputusan untuk menutup sementara stasiun itu sampai Megalodon mati. Ia juga sudah memberi kabar kepada pemerintah Cina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Australia untuk menangani masalah ini. Kemudian, ia pun pergi dengan naik helikopter. Kenyataannya, Morris tidak pernah memberi kabar kepada siapapun. Ia beserta krunya berencana memburu Megalodon itu sendiri dengan alat peledak. Dengan berbekal pelacak, Morris dan krunya menemukan bayangan besar di laut. Mereka langsung melemparkan peledak hingga 2 buah sampai ikan itu pun hancur dan mati. Setelah didekati, ikan itu ternyata paus, bukan Megalodon. Mereka pun bergegas pergi, namun Morris terjatuh ke laut dan langsung dimakan Megalodon bersama paus yang sudah mati tersebut. Keesokan harinya, Jonas dan lainnya menyadari rencana Morris dan mendapati Megalodon akan mendekati pesisir pantai yang banyak dikunjungi turis. Mereka pun sepakat akan membunuh Megalodon tersebut sebelum terjadi banyak korban jiwa. Mereka pun pergi menggunakan kapal tanker yang ukurannya sangat besar. Di pesisir pantai, Megalodon itu ternyata sudah sampai di kerumunan orang yang sedang berenang. Megalodon itu pun mulai membabi buta memakan hamparan manusia yang sedang asik berenang. Sampai akhirnya, Jonas dan lainnya berhasil memancing Megalodon itu dengan suara paus. Kini, Megalodon itu mengarah kepada mereka. Sesampainya di sana, Jonas dan Suyin pun siap membunuhnya dengan kapal selam mereka masing-masing. Jonas dan Suyin berusaha menembak Megalodon itu menggunakan rudal, namun terlalu dekat dengan kapal tanker. Jonas pun dikejar Megalodon itu. Dengan keahliannya, Jonas berhasil lolos dan Suyin berhasil menembakkan rudal dan dapat melukai Megalodon itu. Kejadian ini mengundang wartawan setempat yang datang menggunakan 3 helikopter. Kini giliran Suyin yang menjadi umpan dan Jonas siap untuk menembak. Ketika Jonas siap menembak, pelurunya pun macet. Kapal Jonas pun diserang oleh Megalodon tersebut. Kembali ke sisi wartawan. Karena fokus dengan Megalodon, 2 helikopter bertabrakan di udara.
Salah satu helikopter jatuh di atas kapal yang mengakibatkan seluruh tim menyelamatkan diri dengan loncat ke laut, termasuk Mei Ying, putri Su Yin. Su Yin langsung menyelamatkan Mei Ying dan lainnya, sementara Jonas akan menghadapi Megalodon sendirian. Dengan keahliannya, Jonas berhasil membelah perut Megalodon dengan sirip kapal sampai berdarah. Kemudian kapal Jonas digigit oleh Megalodon sampai pelindungnya pecah. Beruntung Jonas dapat keluar kemudian menancapkan sebuah besi tepat di mata Megalodon. Megalodon itu pun mati dengan ditambah serbuan ikan hiu dari segala penjuru yang tertarik dengan darah Megalodon. Mereka yang selamat pun nebeng menggunakan kapal pengantin yang sedang berpesta di tengah laut. Dan film pun berakhir coy. Lur. Wow, sangat menegangkan dan mengerikan sekali filmnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka, serta subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.